Karena weakness point bahaya banget ya kalau udah sampai nyebar kemana-mana. Bahaya. Tadi mikirnya Lancelot bakal dipakai carry nggak? Udah di-ban duluan. Ya, Sudah di-ban. sudah di-ban ya. Tapi ya. Kadita Selena mid lane berarti untuk Sanji. Iya, Kadita Selena. Oke lah kalau memang Kadita Selena ini memang cukup power. Kadita kan tadi ya buat cancel Parsha. Kalau Selena ya game pertama udah ngeliat tuh Selena tendangannya gimana tuh. Buset. Tapi Pak Pulung, kan kamu ban-ban banget nih. Paling kesel tuh apa nih? Mungkin hero-hero roam yang bisa diambil oleh Onyx. Kalau yang paling kesel kalau dari Rom itu udah pasti kayak Kufra. Oh, udah lama banget kita ngeliat Kufra ya? Iya, udah lama banget nggak ngeliat Kufra, Kufra karena bouncing ball-nya akan sangat mengganggu sekali gitu loh Bude. Ataupun dari ya Min Sitar kalau emang apas-apas ketarik gitu. Ini hero-hero yang lagi nggak populer masalahnya. Ya ataupun dari hero suppress ya itu lagi Ada entah Franco Kaja kan, ataupun Franco ya udah main suppressin aja gitu langsung. Tapi masalah terbesar juga bukan hanya ada di One, dua hero belum terbuka lainnya dan lala Akai. Back to basic. Akai bisa juga sebenarnya menangkap One. Kenapa? Bisa. Karena heavy spin itu efeknya bukan sekali, hitungan sekali gitu Betul, loh. ada berapa detik ya? Iya, jadi dia Pas turun, Pak mau di Loss of Flower pun dia pencet sekali, tapi kalau putra masih jalan itu yang keduanya bakal kena. Oke, bisa ya. Ya Gatot Kaca Valentina, Wih. 2 gasing. Bakal oke. Apa ini? Ngeliat TLPH 5 hero-nya gimana? Ya draft mereka strong banget, tapi mereka bakal sangat-sangat fokus ke one-one-nya nanti untuk bisa menangin game ini. Iya. Ini udah 3 petarung depannya Bude. Berarti Iya. kunci kemenangan Onyx harus dapetin langsung one-one ya? Iya. Tangkap aja one-one ya? Kalau dapat one-one mereka bakal Iya. lebih mulus lah Karena ya. damage dealer terbesar hanya Dari one-one nanti. Yap. Dan sekarang kondisional banget dengan ada Valentina. Mereka hanya tinggal butuh apa nih? Mereka mau menjalankan strategi apa nantinya? Oh. Mereka mau emang kalau mau main high ground mereka punya Parsha yang bisa di copy. Kalau emang mereka mau ke pick off juga itu udah ada Akai juga bisa diamankan Valentina. Wah, Jawabankah Om ini satu hero terakhir? Jawaban Amon bisa dengan Endel Shard-nya ke one-one langsung instant. Buset, langsung dijawab oleh Onyx. Mereka nggak gentar, mereka nggak takut. Dan inilah dia, Indonesia kita harus bersatu untuk mendukung Onyx untuk bisa mendapatkan slot babak knockout. Menang berarti bisa langsung berjalan melangkah. Dan yang kalah harus turun ke lower bracket. Siapakah yang harus melangkah dan siapa yang harus turun? Langsung saja Perkasa, Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, terima kasih banyak Bude Clara Mongstar, Umuawa, juga Pak Pulung. Ini deg-degan karena satu game aja yang dibutuhkan untuk melaju ke babak selanjutnya dan satu game juga yang dibutuhkan untuk mereka bisa turun ke lower bracket. Nah, Liquid dalam draft maksimal dan cukup bisa kita bilang ini powernya mereka. Iya dan last pick Amon. Apakah ini bisa menjadi jawaban? Semoga. Karena jangan lupa melawan Fredrin banyaknya efek sisi bisa nangkep ke arah Amon. Tapi ya, lihat sih seperti apa untuk game 3. Oke, kita tahu Omuawa bersama dengan Amon. Omuawa juga mendukung tim Indonesia Onyx. Berarti tandanya kita semua akan melihat semoga Kairi lancar dengan Amonnya. Mudah-mudahan. Tadi kita udah ngeliat sih sebenarnya ya, ada referensinya untuk Amonnya Kairi. Yes. Tapi jujur kalau ngomongin game 1 ya, itu bukan masalah Amon doang, tapi itu Lutfi juga yang big play, Sans juga yang memang bisa mancing, bahkan Savero juga yang semua bekerja sama dengan baik. Ya. Dan sekarang kita akan lihat nih seperti apa nih kerja sama mereka ketika memang hero-nya ya bisa gue bilang sama-sama juga lah. Esmeralda tipikal kayak Cici juga kan, zoning. Dan yang gue suka adalah dimana Kibo ini akan menjadi sedikit distraction untuk seorang Sanji. Biar Sanjinya akan pilih mau Federal Strike atau dia mau Heavy Spin. Tinggal pilih. Kayaknya untuk ke damage ya pasti Federal Strike dong. Tapi kalau misalkan lagi turtle, heavy spin bisa jadi opsi. Makanya tinggal pilih. Selama dia berarti memilih ke arah Heavy Spin, tandanya damage powernya mereka cuma mengandalkan ke arah Sunford. Bakal coba ditangkap dengan energy eruption dari Keyboy. Jangan sampai Keyboy terpancing dengan flinker yang dia miliki. Karena kondisi menuju ke arah Turtle sebentar lagi akan dimiliki 2 teamfight yang cukup mahal. Dan untungnya kalau dari segi laning ya, gue ngeliat dari segi laning aja, Lutfi match up-nya selalu bagus dengan Sunford. Iya, mungkin kayak satu-satunya tadi Hilda doang lah yang dia nggak menang lane. Cuma lihat untuk emblem one-one nih, banyak yang bingung kan untuk talent keduanya apa enaknya one-one. Ya pull yourself together lah. Biar apa? Biar inspire-nya lebih cepat. Talent pertama udah pasti attack speed, karena attack speed one-one juga jadi movement speed kan, lompat-lompat tapi top. Itu dia Sunford berhasil melakukan Brave Fighters. Zoning coba dilakukan tapi Kairi sedikit terlambat. Lutfi telah memberikan informasi tapi nampaknya masih belum mampu untuk bisa melakukan steal terhadap Turtle.
Yang pertama di tangan dari Kaltizi dengan Fredrin masih dalam catatan di atas kertas memang diunggulkan oleh sosok dari ini ya, sosok dari tank jungler ya. Iya, belum ada heavy spin dari Kiboy. Gue kira mau dijepit sama dia tadi, udah di posisi jepit kan. Itu ngadu banteng. Makanya, tapi belum level 4 soalnya dari Kiboy-nya. Lagi-lagi ya Kiboy, dia level 4 lama sekali loh. Karena dalam kondisi under kayak gini emang agak cukup sulit. Dan Kaltizi Nggak dikasih juga, kali Ji. ini bener-bener dia ngebuat Kairi juga cukup ketakutan di jungle-nya ya. Iya, ada Karena- pressure. Pressure banget. Pertama di poking nggak bisa, di commit nggak bisa, serba salah. Iya. Terlalu banyak soft skill yang keluar. Tapi relax dulu, santai dulu, karena ini masih early game. Lagi-lagi kita tahu early game Onyx seperti di game pertama kadang suka goyang, seperti di match sebelumnya kadang suka goyang. Tapi mid to late gamenya itu yang terbilang stabil. Apalagi ngelihat posisinya ada heavy spin nih yang bisa banget untuk menjadi momentum. Dipakai Kiboy juga. Tapi bener gak lepas ini Kairi, ada aja pasti yang ganggu. Iya, dari tadi tuh selalu visionnya jelas banget. Kairi di mana? Nyaris tuh ambil. Tapi Kakinya Kairi tadi kayak nggak ada buff gitu. tapi kalau bisa kita lihat Tuh. nggak ada. Oh, telat aja mungkin ya. Telat aja mungkin. Siapa yang ngambil? Oke, tapi lihat itu ada Feather Attack dikeluarkan menuju ke arah Sanji. Tapi para pasukan dari tim Onyx Indonesia kali ini di kakinya sih nggak ada ya. Coba lihat ke arah Fredrin habis ini. Karena Fredrin kan purple-nya nggak ada tuh. Terus dia apakah punya purple? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Berarti juga. masih misteri. Masih misteri di Masih mana? misteri di Purple mana? buff itu berada. Mungkin karena tadi camouflage mode. Jadi dia ngambilnya ketika posisi camouflage, jadi buffnya nggak kelihatan. Oke, Mungkin. purple juga hilang ya. Ya, tapi tetap ada efeknya dong. Harusnya sih. Sementara sekarang gini, gold lane yang dibiarkan farming 1-1 versus Irritel. Gue ngerasa nantinya di mid game harus duluan Irritelnya. Karena kalau 1-1 udah join duluan, weakness point-nya pecah, crossbow tank itu dia. Nggak ada gunanya. Iya, impactnya Irritel jadi hilang. Iya, betul. Makanya dia harus duluan. Tapi Windtalker, Windtalker item pertama emang enak sih. Oke, tapi kali ini informasi yang didapatkan adalah di mana Sanji udah memberikan info Sans. Sanford bakal bisa langsung berefektor ke sana dan itu dia. Langsung ada Heaven Speed dengan Savero. Bersama dengan Avatar of God dia berhasil melakukan first blood para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka dua tim fight yang berbeda dan dua first damage. Apres for nothing. Tapi Lutfi nggak akan bisa cukup lama menahan damage. Ada baiknya disengage adalah sebuah jawaban dan Sanji. Trapping yang dilakukan, dia nggak langsung bergerak tapi dia tunggu sampai ada satu orang lagi yang lewat dan dapat malah Savero. Itu dua Targetnya loh. Sans loh. Makanya. Targetnya Sans yang dapat Savero itu mau makan buah mangka jadi buah semangka. Makanya, tapi ini udah kita prediksi nggak sih harusnya dari draft pick up yang bagus banget. Gue udah bilang nih kalau bagus Valentina ini diambil dan itu kelihatan banget bisa ngambil heavy spin, bisa ngambil Fighter Strike, plus ada JP juga. Katakan Kiboy yang ngebuka nih heavy spin, dia nempel ke arah Kaltizi kayak tadi. EOG itu bisa ngefollow, Iya. bisa nyelamatin. Dan apa kabar kalau misalkan diambil sama Sanji? Siapa yang mau nyelamatin? Nggak ada, paling dia cuma bisa ngedamage. Dan mereka nggak purif kan? Iya. Itu yang jadi masalah serius. Oh, ini masalah yang sangat serius adalah ketika tadi Savero yang dapat sih itu serius banget. Kenapa? Ini akan membuat one dari Ohep ini punya power lebih. Lihat dia tinggal main farming, di zoning out JP-nya, nggak terlalu sakit juga, masih bisa kabur. Sanji lagi dan lagi. Dia ambil tuh heavy spin. Pasti heavy spin ya. Kecuali memang butuh damage aja. Dan wah, lihat Sanji zoning out ke arah Sans. Ini kalau ngomongin butuh lawan setara, ini setara sih. Setara ini. Keduanya ya sangat-sangat kuat, sangat-sangat memang ikonik banget di mid lane ya. Tapi Lutfi, Oh, langsung coba di-copy dengan Prefect di depan sana. Lutfi akan coba dimakan. Tidak bisa dipendung lagi kembali. Damage yang diberikan. Tapi Kairi udah semaksimal mungkin. Dia udah coba untuk menutup jalan. Poking sedikit. Tapi apa bisa dilakukan dengan Kaltizi yang sekeras itu. Iya, Dan iya. Sanford yang sesakit itu. karena mau nggak mau sih ngelihat dari itemnya Lutfi juga tadi dia hybrid kan, dia nggak full defense. Tapi Kiboy Oke, berhasil mendapatkan double hand spin. Di following up, tapi dilepas sedikit momentum dari tim Onyx Indonesia. Dibalikin kembali karena dengan ada Avatar of God Tian. Satu buah momentum yang tadi sudah diungguli Onyx Indonesia. Bahkan kembali mereka telan. Mereka kembali memakan kekalahan di team fight yang cukup masif. Mereka membuat tim Liquid kali ini berada di dalam kondisi yang sangat maksimum. Ohep, Free, dan juga lihat JP pun tak tumbang samsek. Iya, revitalize tadi dari JP. Mereka memang kena, dua malah yang kena. Tapi follow up damage-nya nggak cukup. Savero, Irritel itu butuh banget item. Sans pun ini ketinggalan item. Dan Onyx lagi-lagi mereka belum keluarin point kill sama sekali. Impact Amon yang gue pikir bisa untuk eksekusi awal, bisa acak-acak awal jadi hilang.
Wah, ini yang benar-benar diuntungkan sebenarnya Oheb nih dari segala semua sisi ya. Oheb deh tadi, ya udah gua farming. Emang bukan gua waktunya di early. Mid game, late game baru bersinar. Dan sekarang kondisinya Oheb nggak diganggu. Lihat, dia bakal bisa datang kapanpun dia mau. Fastclaw udah jadi, udah semakin enak lagi. Dan masalahnya mereka juga nggak bisa nge-take down JP. Windtalker satu-satunya item yang baru jadi untuk Xavero. Dibandingkan 3 item loh untuk One. Yeah. Pertama udah pasti kalah di sepatu kan sama One. Yang kedua, iya ini beda 1 item, berasa banget. Dan Amon yang kita tunggu-tunggu ya masih dalam mode farming. Bloodwing baru jadi. Purple buff-nya Kairi dititip ke Lutfi sebentar. Diberikan harus diambil sama Kaltesi dan Kipoy dengan heavy spin-nya. JP gagal dimakan dan para pasukan dari tim Liquid akhirnya bisa dimakan satu ball point kill dan crossbow stick. This is Captain OL speaking, ready to take off. Berhasil mendapatkan double kill, mencoba untuk mundur ke belakang dan Xavero heavy crossbow almost saja bisa menumbangkan OHEB tapi tidak berhasil mendapatkan satu tembakan lagi. Oh, Sanford menutup jalan untuk Sanji. Galak banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia Brave Fighters. Selama Sanji bisa selamat, teman Kairi berhasil dihindari. Lihat double dash yang diberikan oleh Sanji. Tapi Sans, gila Sans tidak akan melepaskan pandangan kepada Sanji. Membalaskan dendam dari game 1 dan 2. Flicker Sans menutup Sanji di sana. Itu dia, Sanji memang punya flicker tapi dia nggak mau komit. Dia akan biarkan dia tumbang, namun Xavero tertangkap. Nggak mungkin bisa dimakan karena masih banyak banget yang bisa menyelamatkan Xavero. Masih ada best turret, masih ada Lutfi, masih ada Kiboy. Jadi kalau misalnya komit karena Xavero, kayaknya itu nggak bakal worth it untuk sosok Kaltesi. Oke, Esmeralda Lutfi ya. Kita masih menunggu juga nih karena Kairi ini masih di mode farming. Masih belum kelihatan nih eksekusi yang terlihat dari Kairi. Dan kehadiran Amon dengan 7 game ternyata ya dari history MSC, berarti full MSC ya. Yes. Tapi 2 game dari situ Kairi 100% win rate nih. Wah. Berarti 5-nya tuh ada Hades juga kan? Iya, Hades. Ada TNZ juga kalau nggak salah. Nah, ini sekarang nih. Ini akan menentukan juga win rate untuk Kairi. Apakah pecah? Biasanya di MSC 100% pecah semua. Jadi kayaknya kalau 100% tuh kayak udah kayak kutukan ya 100%. Bener. Udah stop sampai situ aja. Iya. MSC tuh ngelepasin itu semua, bro. Ngelepasin kayak ini 100% itu 100%. Oke, data-data. Apa itu data? Nggak ada. Di dalam langsung udah berubah semua. Berubah semua. Buyar langsung, buyar MC sudah. Kayak ini buyar banget 7.000, bro. Perbedaan goldnya ini berasa banget. Apalagi mereka dengan hero-heronya, asuransi late game-nya ada gitu, ada One. Kecuali tadi misalkan dia gold lane-nya juga fighter gitu kan. Late game mungkin ada harapan. Tapi kali ini One yang memang raja late game jadi duluan. Respect banget. Ini yang gue suka dari Oheb loh. Iya. Selalu drop dia. Tapi JP lihat di depan sana, memancing di mana Kiboy berada. Lutfi pun akan terkena poking damage dan Sanji. Ini juga salah satu hero scaling loh. Lim itu nggak boleh bener-bener dipandang sebelah mata loh damage dia. Iya memang Valentina kan makanya gue bilang dia bisa jadi follow up damage. Tapi masih ada pasif di bagian bawah. Masih ada pasif. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru juga karena Sanji dengan heavy crossbow, dengan heavy spinnya. Kayaknya dia akan lebih memilih Onyx Indonesia keluar dibandingkan dia akan team fight di dalam base. Karena pertukarannya sama dia. Pertukarannya sama damage dari dia. Hati-hati ya. Pokoknya selama masih ketahan kayak tadi, chance-nya ada kok. Onyx tadi juga ketinggalan 7.000 kan. Yes, betul. Tapi bisa ngebalikin. Cuman sekarang lebih ekstrim aja kasusnya. Iya. Hampir 9.000. Dan lihat Sanford udah mulai dengan recall-recallnya. Oke, Sanford memancing recall di depan Sans. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk Sans membalikan kembali keadaan Venom dikeluarkan. Fokus ke belakang, lihat Sanford. Brave Factors-nya tidak maksimal. Menangkap kalau Lutfi kayak bukan sebuah jawaban untuk Kaltesi. Nah itu bait aja sih. Jangan lupakan recall di depan Sans ini bisa menjadi buah si malakama untuk Sanford. Betul. Cuman perbedaan gold ini nggak bisa bohong, Ji. Tadi juga nggak bisa dibohongi. Ini lebih ekstrim. Tapi Purify yang tiba-tiba ngebuat Lutfi langsung hilang. Gak selamat, gak nafas bahkan tadi dari Lutfi. Cuma memang agak cepet banget tadi Lutfi yang ngebuka sendirian ya. Nggak ada cover. Iya, belakangnya nggak ada siapa-siapa. Dan sekarang memang nggak ada objektif juga sih dari tim Liquid. Mereka nggak bisa paksa untuk masuk dari mid lane. Mereka cuma bisa mundur dan clear semua pattern jungle-nya. Dan mungkin teamfight akan ada di Lord. Ketika Lordnya muncul, pasif dari Bastard juga udah nggak ada. Maka dari itu ini perfect timing juga nih untuk teman-teman dari tim Liquid. So ini di depan JP kayaknya nggak bisa dikomit deh. JP mereka cuma ngebuka badan aja. Mereka nggak bisa komit ke JP. JP cuma ngebuka badannya dan itu dia Sans. Gila Sans, mid laner kebanggaan Indonesia yang tidak kenal takutnya di depan sana. Menunjukkan mentality yang sangat berani, Lim. Ya, tapi tetap harus hati-hati loh. Ya apapun yang terjadi, mau recall-recallnya Sanford atau kesel kah
ke-trigger kah ngelihat Sunford. Jujur Sunfordnya unggul item. Jauh. Jadi mau diapain pun Sunford gak mudah untuk ditumbangin. Nah, ketika buang semuanya ke Sunford, apa kabar Oheb? Bebas. Ya udah. Apa kabar Sanji? Nah, itu dia dua core tuh di sana loh. Sebenarnya memang Sunford ini ya distraction aja. Cuma Tapi ya, juga bisa nge-carry karena damage besar. itu dia ngekill ke Sans, mungkin ke Savero, itu bisa jadi. Sementara lihat sepertinya teman-teman dari Onyx memutuskan untuk melepaskan Lordnya. Oke. Mereka nggak coba untuk ngebuka visionnya sama sekali. Mereka sadar mereka nggak kuat dengan perbedaan gold yang sangat ekstrim. Defense lah adalah solusi. Oke, mau tidak mau kali ini lihat Savero di belakang sana harus menggunakan Heavy Blast Fall untuk bisa mundur ke belakang. Perpasukan dari tim Onyx Indonesia Nggak ada berhasil damage. memukul mundur. Bisa dibilang ini agak cukup sulit untuk Onyx Indonesia, tapi mereka harus bisa selesaikan quest Mission Impossible ini. Harus coba, seenggaknya harus Ada the Mission best. Impossible. Ya, chance-nya tetap akan ada, walaupun kecil ya. Karena sekarang 10.000 loh. Perbedaan di menit 13. Ini perbedaan gold yang ekstrim banget. Jujur ini one sided kalau memang nggak ketahan sama sekali. Ya. Tapi let's see lah. Untuk minion 3 lane yang akan dicoba, mid nggak akan masuk duluan karena nggak di-clear, ditahan. Full semuanya buff, semua ready. Oheb dengan level 15-nya full item juga mungkin untuk Oheb. Dan apakah Onyx bisa menahan gempuran dari tim Liquid Ini bukan PH? pertama kalinya mereka dalam posisi yang sangat terpuruk. Ini juga bukan pertama kalinya mereka harus melakukan defense dengan under kondisi yang mereka miliki. Tapi Kairi harus tidak dia bisa diberikan dari Sunford. Bahkan tidak ada darah yang berkurang. Avatar God dia mencoba untuk melindungi seorang Sunford. Mundur ke belakang menjadi sebuah jawaban Savero. Tidak ada yang bisa berasa ditembak Savero. Clear minion kayaknya udah bisa menjadi satu pilihan yang paling baik. Udah bisa dikeluarkan. Ada jarak bersama dengan Sunford dan kawan-kawan. Tempakannya ini bencana. This is Captain Oheb speaking ready to take off. Fokus ke arah best to the team Liquid. Memukul turun Onyx Indonesia ke lower bracket dan battle of the teams di